Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tiga balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah, Babahaso Minang. Selamat siang pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Kelahiran Banun Kinantan menambah koleksi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Ruang Baco Rimbo Bulan kembali menorehkan jajak dalam gerakan literasi di Kota Padang Panjang. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Kelahiran Banun Kinantan menambah koleksi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) atau Kebun Binatang Bukit Tinggi menjadi 8 ekor. Selangkaunya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan TMSBK atau Kebun Binatang Bukit Tinggi kedatangan penghuni baru berupa seekor bayi harimau Sumatera atau Panthera tigris sumaterae berjenis kelamin batino dan diberi nama Banun Kinantan. Dokter hewan TMSBK Yoli Zulfanedi mengatakan Banun Kinantan lahir pada 28 Desember 2024 melalui proses breeding atau pembiakan antara pasangan indukan bernama Mantagi 9 tahun dan pejantan bernama Bujang Mande 12 tahun. Tantangan dalam proses pekembangbiakan harimau Sumatera ku cukup barek, maingi usia kedua induaknya adalah lanjut dan selama di kebun binatang induk batinonya juga belum pernah melahirkan anak. Sebagai lembaga konservasi sambung Yoli Zulfanedi, TMSBK mencoba proses breeding antara indukan Mantagi dan pasangannya Bujang Mande pada pertengahan tahun 2023, jom merubah pola pakannya dan menambah vitamin khusus untuk meningkatkan kesuburan hingga prosesnya berhasil di tahun 2024 lalu. Proses pekembangbiakan Banun Kinantan ko jom memiliki tantangan nan luar biasa sejak lahir indak mendapatkan ayah susu nan maksimal dari induknya sehingga dirawat dek kiper dan dokter hewan, namun je perawatan nan maksimal anak harimau itu kini adalah tumbuh dan kembang secara normal. Tantangannya sangat luar biasa sekali, mengingat bahwasanya induk dari Banun maupun bapaknya Bujang Mande dan Mantagi ini itu sudah cukup berusia lanjut, yang dimana selama di sini itu belum pernah melahirkan. Nah, kita pada saat pertengahan 2023 kita lakukan program breeding dengan merubah pola pakannya, memberi vitamin khusus untuk peningkatan kesuburan. Kemudian alhamdulillah baru berhasil di tahun 2024 dengan lahirnya Banun. Kelahiran Banun tentu tidak mudah juga karena ternyata selama proses kelahirannya, kemudian pembesarannya ternyata juga memiliki tantangan yang sangat luar biasa, di mana Banun lahir hanya mendapatkan sedikit susu dari induknya sehingga harus kita rawat kiper dan dokternya. Banun tumbuh besar itu bukan sama induknya, justru malah dengan dokter dan kipernya. Yoli Zulfanedi menjelaskan, kelahiran Banun Kinantan menambah koleksi harimau Sumatera di TMSBK menjadi 8 ekor dan itu alun termasuk 1 ekor harimau Sumatera lain dan masih dalam masa observasi. 8 ekor harimau Sumatera di TMSBK itu adalah bancah jantan berusia 22 tahun, Dara Jingga batino 16 tahun, Bujang Mande jantan 12 tahun, Mantagi batino 9 tahun, Bujang Kinantan jantan 8 tahun, Yani batino 8 tahun, Boncel jantan 7 tahun, dan kini Banun Kinantan batino nan ala berusia 4 bulan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam mempromosikan secara masif potensi bunga rafflesia di daerah itu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara agar masyarakat sekitar menjadi sejahtera.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal di Lubuk Basuang mengatakan langkah yang bakal dilakukan nantinya Jo menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Agam untuk melakukan kerjasama jo pihak swasta berupa Biro Perjalanan, pelaku wisata serta lainnya agar memberitahukan kepada wisatawan bahwa di Agam sedang mekar bunga rafflesia. Ditambahkan ada 8 balai titik sebaran bunga rafflesia di Agam, tersebar di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Palupuah, Baso, Kamang Mage, Tilatang Kamang, Malala, Sarato Matua berdasarkan catatan dari Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat. Ruang Baco Rimbo Bulan kembali menorehkan jajak dalam gerakan literasi di Kota Padang Panjang. Jo sukses menyelenggarakan Lomba Cipta Puisi Batema Ramadan 2025. Berikut laporan Nofri. Ruang Baca Rimba Bulan kembali menorehkan jajak dalam gerakan literasi di Kota Padang Panjang. Jo sukses menyelenggarakan Lomba Cipta Puisi Batema Ramadan 2025. Kegiatan yang digelar secara daring sepanjang bulan suci Ramadan sampai balik sampai bulan Hijriah tersebut mengundang antusiasme pelajar dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA se Kota Padang Panjang. Puncak kegiatan sekaligus penyerahan hadiah digelar pada Sabtu lalu di ruang baca nan terletak di jantung kota itu. Para pemenang menerima hadiah berupa uang pembinaan, trofi, serta piagam penghargaan dan didampingi guru dan orang tua mereka, menjadikan momenko penuh haru serta kebanggaan. Ketua Ruang Baca Rimba Bulan Alvin Nur Akbar menyampaikan, lombaku merupakan bagian dari program penguatan budaya literasi dan secara konsisten dijalankan. Ya, alhamdulillah, Ruang Baca Rimba Bulan Padang Panjang kembali menorehkan jejak dalam gerakan literasi di Kota Padang Panjang ini. Lomba Cipta Puisi Batema Ramadan 2025 ini terselenggara tak terlepas dari dukungan dan kerjasama kita semua, tidak hanya dari pengelola Ruang Baca Rimba Bulan ataupun panitia, namun juga dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga terkhusus kepada peserta yang mengikuti Lomba Cipta Puisi ini. Alvin Nur Akbar berharap bulan Ramadan tidak hanya menjadi ruang ibadah personal, tapi juga ruang ekspresi spiritual dalam bentuk karya sastra. Adapun dewan juri yang terdiri dari Muhammad Subhan sebagai penulis, penggiat literasi, founder sekolah menulis Elipsis, Jeffrey Prawinata sebagai sastrawan muda, Sarato Alvin Nur Akbar dan Supriyandi menyaring puluhan karya dan masuk jo kriteria penilaian meliputi orisinalitas, kedalaman makna, serta kekuatan bahasa puisi. Nofri melaporkan. Sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwan Syah Katiko Bakunjung ke Padang Panjang. Dikatakan keberhasilan sistem ko indak bisa tagak sorang, dibutuhkan sinergi sadualah pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga terkait. Menurut Jarwan Syah, kolaborasi menjadi roh dari kesiapsiagaan bencana karena bencana datang tanpa bisa diduga. Inovasi warga Talang Maua, Kabupaten 50 Kota, kembangkan batik Kalincuang dari limbah gambia mendapat dukungan anggota DPRD untuk jadi identitas daerah. Berikut laporan Irsyad. Anggota DPRD 50 Kota Prima Mai Firson menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Nagari Talang Maua nanlah mengembangkan batik Kalincuang dari limbah gambia. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan Dinas Perindustrian Jo Tenaga Kerjaan ke kelompok batik Setampe di Kecamatan Mungka. Prima menilai kreativitas warga dalam mengolah limbah menjadi pewarna batik merupakan bentuk pemanfaatan ilmu dari akademisi secara tape. Menurutnya, produk lokal serupa batik Kalincuang memiliki potensi gadang untuk menjadi salah satu identitas daerah. Legislator itu juga menegaskan bahwa pihaknya berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat agar usaha rakyat dapat berkembang bersama dukungan pemerintah daerah. Dirinya mendorong pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap potensi nagari melalui pelibatan produk lokal dalam berbagai kesempatan. Prima juga mengusulkan agar batik Kalincuang dapat dikenakan sebagai seragam pegawai pemerintah daerah pada hari tertentu. Tentu selaku anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, kami sangat mensupport pemerintah daerah hadir tengah-tengah kelompok seperti ini. Barangkali kita
kita harus mensupport, apakah itu berbentuk pelatihan untuk menambah ilmu dan wawasan kepada pengrajin, apakah itu berbentuk fasilitas-fasilitas lain. Tentunya harapan kami batik Kalincong ini go internasional. Kalau bukan kita yang akan mempromosikan milik kita sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Batik Kalincong sangat bagus untuk diorder. Sukses untuk kita semua. Batik Kalincong sendiri merupakan batik tulis dan menggunakan pewarna alami berbahan limbah ampas gatah Gambia. Hasil inovasi kerjasama warga negari Talangmawa bersama Akademisi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Irsyad melaporkan. Kabar gembira untuk warga dua daerah bertetangga yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, sehubungan Lanut Sultan Syahrir bakal menggelar Jambore para layang Sumatera Barat Seri 1 tahun 2025 di Buki Lontiak, Taih Buki, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, pada 6 Baleh hingga 8 Baleh Mei 2025. Hal itu disampaikan Dek Kadis Potensi Dirgantara Pangkalan TNI Udaro Padang, Letkol Sus Firdaus selaku Ketua Harian Fasida Provinsi Sumatera Barat kepada sejumlah wartawan di Payakumbuh dan mengatakan dipilihnya Kota Payakumbuh sebagai penyelenggara dan Taih Buki Kabupaten 50 Kota sebagai tampeknya adalah karena kolaborasi antar dua daerah tinggi duo dan berdekatan. Selain kegiatan olahraga, Dirgantara 7 akan memberikan dampak positif kepada lokasi ketempatan, diantaranya akan ada atraksi kesenian anak nagari berupa tarian Jo Pencak Silat. Berita terakhir, berita olahraga. Pengurus KONI Kota Bukit Tinggi terpilih periode 2025-2029 dan dalam waktu dekat segera dilantik dan dikukuhkan, Kamukonyo bisa menjadi rumah bagi seluruh induk cabang olahraga nan ado di Kota Jamgadang. Berikut laporan Joni Marbeta. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP menyambut baik alah disusun struktur kepengurusan KONI Kota Bukit Tinggi nan baru periode 2025-2029 dan dalam waktu dakik segera dilakukan pelantikan sekaligus pengukuhannya di kediaman rumah dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Belakang Balo. Juo Ibnu Aziz berharap KONI Kota Bukit Tinggi bisa menjadi rumah bagi seluruh induk cabang olahraga nan ado di Kota Jamgadangko. Lebih lanjut diharapkan Kamukonyo akan layak prestasi-prestasi cabang olahraga dengan kepengurusan KONI Bukit Tinggi 2025-2029. Pertama sekali kami ucapkan selamat kepada pengurus KONI yang baru. Itu harapan kita KONI bisa menjadi rumah bagi semua induk organisasi olahraga yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Dan dengan demikian ketika semuanya sudah bersatu, semuanya sudah berkumpul, kedepannya kita melalui KONI ini akan dilahirkan prestasi-prestasi dari setiap cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama kota kita ini dan juga mengharumkan tentu nama Sumatera Barat di tingkat nasional. Jadi sekali lagi harapan kami semoga pengurus KONI yang baru dilantik bisa berkolaborasi dengan siapapun, bisa menjalin hubungan yang erat dengan pihak manapun, karena dengan kolaborasi, dengan bersinergi kita akan mendapatkan kekuatan untuk berprestasi di masa yang akan datang. Untuk kepengurusan KONI Kota Bukit Tinggi nan baru periode 2025-2029 menaungi 34 cabang olahraga cabur dengan ketua terpilih Hendra Enramin ditunjang 7 bidang dan 3 badan meliputi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Khusus Atlet Berprestasi, 100 Badan Khusus Sport Event. Joni Marbeta mengabat untuk berita Raminang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Rabu sampai Balai Mei 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang.
Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.